Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pemirsa UB TV dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saya mengikuti pengajian, lalu kemudian Pak Kiai pemateri menjelaskan sebuah materi yang sangat indah menurut saya, sangat menakjubkan hati saya pada saat itu. Pembahasannya sederhana. Apa yang beliau sampaikan itu adalah pembahasan atau materi yang sudah sering disampaikan oleh para dai-dai kita, para penceramah dan para kiai-kiai kita. Beliau menyampaikan apa perbedaannya antara Rasulullah Muhammad dengan para nabi yang lain. Ya, ini berbagai macam statement muncul dari dalam diri saya, A, B, C, D dan seterusnya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, ada perbedaan yang sangat signifikan antara Muhammad dan para nabi dan rasul yang lain. Walaupun itu sebetulnya banyak yang sudah tahu, tapi ada satu hal yang dimana orang-orang tidak memahaminya. Kalau para nabi dan rasul yang lain, mereka hanya mendapatkan gelar alaihissalam, tapi Muhammad mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan inilah yang harus kita kupas. Apa perbedaannya? Nah, beliau melanjutkan bahwasanya alaihissalam artinya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah. Artinya adalah Allah menolong para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, semuanya mendapatkan gelar alaihissalam. Dibandingkan dengan Muhammad mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna adalah Allah menyelamatkan dia dan Muhammad mampu menyelamatkan atau menyelamatkan umat-umatnya. Subhanallah. Oleh karena itu, kata-kata alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam ini adalah kunci utamanya ada di sini. Bahwasanya Muhammad itu mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Dan satu-satunya syafaat yang paling kita harapkan di akhirat yaumul kiamah nanti adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umat yang baik, sebagai pengikut yang baik, yang mengikrarkan hati dan lisan bahwasanya kita adalah pengikut Muhammad yang beragama Islam, tentunya lisan, pikiran dan hati ini jangan sampai terlepas dari bersalawat kepada beliau. Keutamaan salawat kepada Rasulullah sungguh luar biasa. Seluruh ibadah-ibadah, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan untuk zakat dan lain sebagainya, Allah tidak melakukan itu semua. Tapi ketika Allah hendak memerintahkan salawat kepada Rasulullah, maka sebelumnya Allah lah beserta seluruh malaikatnya yang bersalawat terlebih dahulu, lalu kemudian diperintahkan kepada para pengikutnya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Muhammad dan agungkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, salawat adalah memiliki kemuliaan-kemuliaan tertentu. Salawat inilah sangat besar
faidah dan manfaatnya. Dengan salawat ini akan mampu memberikan kebahagiaan tersendiri kepada kita. Dengan salawat ini akan mampu memberikan kepada kita kebahagiaan-kebahagiaan. Dengan salawat juga akan mampu membuat ingatan kita kuat. Kenapa? Ketika kita bersalawat atau ketika kita sering bersalawat kepada Rasulullah, maka membuat ingatan kita kuat. Karena di saat itulah ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah memberikan kemudahan untuk mengingat. Di saat itulah kita akan mengingat Allah. Di saat itulah kita menaati Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Dan kuncinya adalah kebahagiaan itu adalah mentaati perintahnya Allah. Ketika kita sudah bersalawat, insya Allah kita termasuk orang yang mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang pemuda yang hidupnya pas-pasan ya. Hidupnya pas-pasan, secara ekonomi pas-pasan, secara iman pas-pasan ya. Secara ibadah pas-pasan, yang kemudian karena hidup pas-pasannya ini menghabiskan hidupnya untuk berburu. Dan suatu ketika beliau masuk ke dalam hutan untuk berburu, yang awalnya niatnya adalah mengejar kijang, binatang buruan. Yang ditemui bukanlah binatang, tetapi makhluk buruk rupa. Menemui buruk rupa ini, saking ketakutannya pemuda ini lari terbirit-birit. Namun dimanapun pemuda ini berlari, disitulah ada si buruk rupa, yang kemudian membuat pemuda ini beberapa kali pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, pingsan lagi, karena di depannya ada si buruk rupa. Beberapa kali, 3 kali, 4 kali pingsan. Lalu kemudian si buruk rupa berkata, pemuda, sebentar, jangan pingsan dulu, saya mau berbicara dengan antum ya. Lalu kemudian pemuda ini bertanya, wahai si buruk rupa, Tuan, Anda ini siapa? Seumur hidup saya belum pernah melihat makhluk macam Anda. Lalu kemudian secara spontan makhluk ini menjawab, wahai pemuda, saya buruk rupa, tapi keberadaan saya disebabkan oleh engkau sendiri ya. Keberadaan saya, engkaulah yang menciptakan saya, sehingga kemanapun engkau berlari akan saya selalu berada di sampingmu. Maka semakin heranlah pemuda ini, siapa orang ini, siapa si buruk rupa ini. Lalu kemudian wahai pemuda, melanjutkan pembicaraannya, saya adalah perwujudan dari perbuatan dosamu. Saya adalah perwujudan dari dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Dan benarlah bahwa sesungguhnya ketika manusia mengetahui dan mampu melihat dosanya, maka tidak akan ada manusia yang akan hidup dan bertahan hidup di muka bumi ini. Ketika pemuda ini mengetahui bahwasanya dia adalah perwujudan dari dosa-dosanya, sebelum beranjak dari hutan, pemuda ini sempat bertanya, wahai Tuan, tolong sampaikan kepada saya, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskan diri saya dari Tuan ini? Amalan apa yang bisa saya lakukan untuk menjauhkan saya dari Anda? Kata si buruk rupa, sederhana wahai pemuda, jika engkau ingin hidupnya terhindar dari saya, terbebas dari saya, kuncinya cuma satu, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul bahwasanya sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Waktu telah berlalu, pemuda ini kembali ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan menggigil, dalam keadaan panas dingin, meminta ibunya untuk diselimuti. Dan ibunya pun heran. Dan ini adalah kisah yang diceritakan dalam beberapa kitab. Insya Allah ini adalah ijazah yang bisa kita praktekkan dan saya sampaikan karena ini adalah dalilnya sahih, sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu, waktu telah berlalu, pemuda ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda ini memanggil, ya Rasulullah,
unzurni, lihat saya adalah umatmu, saya adalah umatmu. Tapi Rasulullah tidak kunjung melihatnya, tidak kunjung menengok kepadanya. Lalu kemudian pemuda ini terbangun dari tidurnya dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih. Kenapa Rasulullah tidak mengenali saya dan tidak menghiraukan atau tidak memandangi saya ketika saya panggil nama-nama beliau? Lalu kemudian serentak dia teringat dengan pesan si buruk rupa di hutan, bahwasanya jika engkau ingin terbebas dari saya, perwujudan dosanya ini, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pemuda ini rajin beribadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan tiada hari tanpa 100 salawat. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, pemuda ini tertidur dan kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Kalau di awal yang tadi, mimpi yang pertama, pemuda ini memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah umatmu. Namun mimpi yang kedua ini, bertemunya dengan Rasulullah sebelum dipanggil, Rasulullah yang terlebih dahulu menyapa pemuda ini. Subhanallah. Lalu kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi bertemu dengan engkau, tapi engkau tidak memperhatikan saya. Saya memanggil namamu tapi engkau tidak melihat saya, tidak menengok sama sekali kepada saya. Apa sebabnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena saya tidak mengenali kamu. Saya tidak mengenali kamu dan saya tidak melihat engkau telah pernah menyebutkan atau bersalawat kepada saya. Karena sekarang kamu rajin bersalawat, kamu rajin bersalawat kepada saya, maka saya jelas mengenalimu, dan di akhirat nanti akan engkau dapatkan syafaat saya. Subhanallah. Dan ini juga kisah pernah dialami oleh Sultan Hamid II. Oleh Sultan Hamid pada saat beliau lupa bersalawat kepada Rasulullah, lalu kemudian tiba-tiba datang orang dengan hutang yang menumpuk, dilunasi dan mengatakan, ya Sultan, engkau punya utang sama saya. Tentunya Sultan Hamid ini bingung, sejak kapan saya berhutang. Lalu menceritakan, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan sampaikan kepada Hamid bahwasanya kemarin malam dia lupa bersalawat kepada saya, dan datanglah kepadanya untuk meminta keperluanmu. Masya Allah. Dan itu dapat dipertanggungjawab dan sejarahnya dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa Hubiyat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu semoga kita selalu membasahi bibir ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang telah memberikan kita kehidupan dengan penuh kenyamanan di dunia ini. Seluruh kehidupan yang kita alami ini, nafas, pendengaran, dan lain-lain sebagainya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat ini adalah hanya diperuntukkan kepada makhluk-makhluknya Allah dengan gratis. Tidak ada satupun di antara nikmat-nikmat ini Allah memintai harga untuk dibayarnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya terkait salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak faidah ketika kita rajin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak faidah ketika kita selalu membasahi bibir ini dengan salawat kepada Rasulullah. Ketika kita sudah berada di zona salawat, ketika kita sudah berada di zona mencintai Rasulullah, maka luar biasa manfaatnya, luar biasa faidahnya,
yang tidak hanya terjadi di kehidupan dunia ini, tetapi di kubur yang akan membuat hati kita tenang. Kehidupan kubur kita akan terang benderang. Kehidupan kita di kubur akan selalu dibarengi dengan ketenangan karena ditemani dengan salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup di dunia. Selain itu, bukan hanya di dunia, bukan hanya di kubur, bukan hanya di alam barzakh, akan tetapi kenikmatan ini pula yang akan kita dapatkan di yaumil qiyamah, di mana tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang selalu menjalankan perintah-perintah Rasulullah, terutama bagi mereka yang selalu membasahi lidahnya dengan salawat kepadanya. Allah di dalam hadis qudsi menerangkan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberikan keselamatan kepadanya sebanyak 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 100 kali. Dan begitulah seterusnya. Ketika keselamatan salawatnya Allah kita dapatkan, maka tidak akan ada di dunia ini yang bisa menahannya, yang tidak akan ada lagi di dunia ini yang mampu menghalangi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat ini adalah lentera penerang, lalu kemudian dia adalah perisai untuk kejahatan-kejahatan yang mungkin datang dari orang lain. Ketika kita bersalawat, maka Allah akan menyelamatkan kita. Dan kunci dari salawat ini bukan hanya keselamatan dari Allah, tetapi ini adalah tanda bukti bahwasanya kita itu cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang sahabat ketika kehilangan dengan Rasulullah, betapa sedihnya. Kehidupan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai manusia, sebagai sosok yang begitu keras, yang tidak bisa menerima kepergian Rasulullah, yang tidak bisa menerima kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sejak beliau Umar bin Khattab pertama kali mengucapkan kalimat syahadat, mengikrarkan hidupnya untuk agama Allah, mengikrarkan hidupnya untuk agama Islam, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah melupakan salawat kepada Rasulullah. Bukan karena mengharapkan syafaat Rasulullah, akan tetapi rasa cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah yang amat luar biasa. Bagaimana kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah setelah sepeninggalan Rasulullah, beliau tidak bisa lagi mengeluarkan suara untuk azan. Padahal beliau adalah orang pertama kali yang mengumandangkan azan. Setelah Rasulullah meninggal, beliau tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya untuk azan, karena betapa cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalan Rasulullah, Bilal bin Rabah pernah disuruh azan, lalu kemudian tidak sampai selesai azannya beliau menangis terseduh-seduh karena mengingat dengan Rasulullah betapa besar kecintaan beliau. Bagaimana dengan para sahabat yang lain begitu cintanya kepada Rasulullah? Bagaimana dengan kita? Cinta kita kepada Rasulullah seperti apa? Apakah kita masih sering bersalawat kepada beliau? Ataukah bahkan kita telah mematikan sunnah-sunnah beliau, yang dimana banyak sunnah-sunnah beliau yang harus kita jalankan. Minimalnya bersalawat kepada beliau, menghabiskan ibadah kita dengan salawat kepada Rasulullah. Maka insya Allah salawat itulah yang akan mendatangkan kebaikan dunia, ukhrawi, dan kebaikan-kebaikan setelah kehidupan kita. Insya Allah dengan salawat tidak akan pernah membuat hidup kita sengsara. Dengan cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah membuat hidup kita menderita. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan kepada orang-orang yang selalu bersalawat, yang selalu cinta kepada Rasulullah. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk didatangkan kepada orang-orang yang selalu ingat Allah dan Rasulnya. Betapa kehidupan
seseorang alim ulama yang syuhud terhadap dunia, yang hanya mengharapkan cinta Allah dan cinta Rasulnya, yang tidak memikirkan bagaimana memperkaya diri. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendatangkan kenikmatan-kenikmatan itu untuknya. Allah selalu mencukupkan kenikmatan-kenikmatannya, rezeki-rezekinya kepadanya. Dan ini adalah ijazah buat kita semua, bagi pemirsa, bahwasannya mencintai Rasulullah adalah sebuah kenikmatan yang tak terhingga harganya, yang tak terhingga kenikmatannya. Insya Allah dengan cinta kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka kita telah memiliki perisai yang sangat kuat. Karena di saat itulah Allah hadir untuk menyelamatkan orang-orang yang selalu menghidupkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ubed TV yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini, di mana di luar bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahala, Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka di bulan suci Ramadan ini salawat itu, kecintaan kita kepada Rasulullah kita tingkatkan. Insya Allah salawat yang dimana Allah hanya membalas bersalawat kepada orang yang bersatu kali bersalawat kepada Rasulullah, membalas 10 kali, Allah akan melipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Dan ini adalah janji Allah, janji Allah yang selalu berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Sedangkan salawat itu adalah perintah Allah, perintah Allah, kebaikan atau amalan yang memang juga dilakukan oleh Allah beserta para malaikatnya. Sehingga ketika kita melakukannya, maka insya Allah akan berlipat ganda kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, jangan pernah kita melupakan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan beberapa dalam tafsir menjelaskan bahwasanya doa-doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah tanpa di dalamnya atau diawali dengan salawat. Sekali lagi saya ulangi, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah dan tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah kalau di dalamnya atau tidak diawali dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Betapa pentingnya salawat ini, betapa agungnya salawat ini, sehingga dia menjadi pengantar kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya salawat ini, karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada kekasihnya Allah. Sedangkan Allah memang menjanjikan, barang siapa yang mencintai kekasihku, maka saya akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci kekasihku, maka aku akan adalah orang pertama yang membencinya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka saya adalah pertama yang menjadi musuhnya. Sehingga pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita melupakan bahwasanya kehidupan ini harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, karena itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Itu adalah tanda kalau kita ini mencintai Rasulullah. Itu adalah tanda kalau kita ini merindukan Rasulullah. Insya Allah mungkin kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah, mungkin saat ini kita belum tahu seperti apa Rasulullah, tapi suatu saat kita akan bertemu dengan beliau selama kita rajin di dunia ini untuk mengucap salawat kepada beliau. Keindahan beliau pada saat kita bertemu dengan beliau adalah keindahan, kenikmatan kedua setelah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Syafaatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah menyatu. Ketika syafaat Allah lalu kemudian syafaatnya Rasulullah menyatu, maka tidak ada balasan selain balasan surga. Bahkan ketika Allah tidak memberikan syafaat lalu kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, maka Allah mengikuti kemauan kekasihnya. Karena Allah begitu mencintai Rasulullah, sehingga apapun yang diminta oleh Rasulullah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada seorang di akhirat kelak nanti adalah orang yang selalu mengingkari perintah-perintah Allah, namun seumur hidupnya dia pernah bersalawat kepada Rasulullah 1 kali saja. Kehidupannya dipenuhi dengan siksaan di neraka.
Lalu kemudian Rasulullah datang kepadanya, melihat ke dalam neraka siapa di antara manusia, jutaan manusia ini yang di dalamnya masih terdapat selawat, walaupun itu hanya sebesar biji zarrah. Lalu kemudian dilihatlah ada sosok pemuda, secuil cahaya di dalam dirinya, dan dia mengenali kalau cahaya itu adalah cahaya salawat waktu kehidupan di dunia. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, di dalamnya terdapat salawat, walaupun itu cuma satu kali. Allah langsung mengabulkan permintaan Rasulullah. Diangkatlah pemuda ini dari neraka dan diselamatkan dia dari neraka. Masya Allah, Rasulullah begitu cintanya kepada kita semua, sehingga balasan yang terbaik untuk beliau adalah kita harus mencintainya. Bahkan beliau tidak akan pernah menginjak surga sebelum seluruh umat manusia yang pernah menyebut nama beliau itu masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Beliau adalah orang yang terakhir masuk surga, dengan tempat yang paling indah, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, semua kenikmatan ada. Tapi beliau tidak mau menikmatinya sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Selama ribuan tahun beliau berkeliling dari neraka yang satu ke neraka yang lainnya, melihat dan menyaksikan, mencari umatnya yang di mana di dalamnya ada salawat, mencari umatnya di mana di dalam dirinya atau di dalam kehidupannya ada salawat, diselamatkan, meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidak ada jalan kebaikan di dunia ini kecuali dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita rajin bersalawat, kebaikan-kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin bersalawat, keburukan-keburukan yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.